Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita bertemu pada mata kuliah statistik ekonomi di semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Introduction, kita perkenalan dulu. Nama Bapak Nardiman, SEMM, email daiman@gmail.com, nomor handphone 081266157175. Untuk semester ini perkuliahan kita secara daring, dan kita nanti akan bikin grup WA untuk menjalin interaksi sama lain. Silabus perkuliahan kita, yang pertama kita bahas tentang ruang lingkup statistik ekonomi. Pertemuan kedua kita bahas data statistik. Pertemuan ketiga distribusi frekuensi. Pertemuan keempat ukuran nilai pusat. Pertemuan kelima ukuran lain selain ukuran nilai pusat. Pertemuan keenam konsep ukuran dispersi. Pertemuan ketujuh penentuan ukuran dispersi. Pertemuan ke-8 konsep angka indeks. Pertemuan ke-9 ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 penentuan angka indeks. Pertemuan ke-11 konsep data berkala. Pertemuan ke-12 penentuan data berkala. Pertemuan ke-13 pengenalan mutu statistik. Pertemuan ke-14 pengenalan korelasi dan regresi linear sederhana. Pertemuan ke-15 pengenalan software statistik. Dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Untuk sumber buku rujukan kita ada 6. Yang pertama Abdul Hakim, Anton Lajan, Cornelius, Dwi Priyatno, Iqbal Hasan, dan Robert de Manson. Sistem penilaian kita ada 2, UTS dan UAS. Dalam UTS dengan alokasi 30% sampai 40%. Alokasinya kehadiran partisipasi kelas, kuis, tugas. Sedangkan untuk UAS 70 sampai 60%, alokasinya kehadiran partisipasi kelas, kuis, dan tugas. Oke, kita bahas. Sebelum kita bahas statistik ekonomi, kita bahas apa itu yang dimaksud dengan statistik. Statistik itu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau penghitungan data yang disebut data. Diartikan sebagai statistik sampel. Juga suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain-lain. Itu menurut Budiarto. Oke, sedangkan kalau kita definisikan, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran dari data yang berbentuk angka-angka untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan dalam menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Oke, pertanyaan mendasar, apa yang dimaksud dengan statistik? Mengapa perlu statistik? Kapan dan mana kita menggunakan statistik? Bagaimana menggunakan statistik? Teknik prosedur apa yang ada dalam statistik? Ya, yang pertama, mengapa yang perlu statistik? Karena di dunia tidak ada yang pasti. Kemudian ada error, kesalahan, adanya variasi, fluktuasi. Butuh sampel, ada dugaan estimasi, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen. Ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, ingin mengambil kelompok informasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan.
ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisis standar kualitas produksi kompetensi. Oke, katanya ini dunia tidak ada yang pasti. Kalau mati pasti kan? Kapan saudara mati? Saudara takdir bagaimana dan kapan rezeki barokah, berapa tiap hari rezekinya. Hidup penuh ketidakpastian. Itu kan hanya kemungkinan, itu yang dimaksudnya probabilitas. Komponen-komponen dalam statistik, yang pertama ada data, kemudian memperlakukan data seperti pengumpulan dan pengolahan, kemudian menarik kesimpulan, itu ada angka-angka. Peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari, contoh angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ilmiah, kemudian dalam ilmu pengetahuan. Perlunya statistik menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistik yang pertama sebagai bank data, kemudian alat quality control, alat analisis, alat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Contoh penggunaan statistik pada bidang akuntansi atau accounting, perusahaan akuntansi publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel. Contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Di keuangan atau finance, perusahaan pembiayaan, penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price and ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Di bidang marketing, pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Di bidang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Tujuan statistik untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Ini peranan statistik hampir di setiap bidang. Pertanian perlunya statistik, industri juga ada statistik, psikologi juga ada statistik, apalagi di manajemen perlu statistik, di ekonomi juga perlu statistik, di kesehatan juga ada statistik. Kalau kita manajemen, kita bahas tentang statistik di manajemen. Statistik manajemen di bagian administrasi, data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen. Yang pertama, merencanakan sebuah program, menemukan alternatif penyelesaian masalah, kemudian melakukan analisis tentang permasalahan selama periode waktu tertentu. Statistik terbagi dua, statistik deskriptif, statistik inferensial. Inferensial terbagi dua, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik deskriptif, kegiatan statistik dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan statistik inferensial merupakan statistik yang menafsirkan secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penafsiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Statistik parametrik, statistik untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan non-parametrik,
statistik untuk mengisi data dari populasi yang bebas distribusi. Hubungan penelitian dan statistik. Dalam penelitian, misalnya masalah, hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan. Semua ini perlu statistik. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan ini. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di komen pada perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.